kisah seorang sniper terhebat di dunia. Jadi selama dia beraksi, dia nggak pernah pakai scope sama sekali, cuman modal pelat basi doang yang ada pada ujung senapan. Heiha preferred iron sights over telescopic ones to avoid lens glare, revealing his position. He would pack snow in his mouth to prevent his breath from giving away his location. Hai semua, perkenalkan aku Haris, seorang pembuat konten biasa. Selamat bergabung pada segmen baru ini. Jadi ini adalah video storytelling panjang pertama di channel ini. Mungkin ada beberapa yang udah tahu karena kita sudah mencapai 747 subscriber pada saat video ini dibuat. Oke, langsung aja ke intinya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah seorang sniper terhebat di dunia. Dari beberapa sumber dan referensi yang berbeda, kebanyakan dari kita akan menemukan seorang pria dengan nama Simo Häyhä atau dikenal juga dengan The White Death, The Deadly Sniper, atau The Ghost of the Winter War. In warfare, there are many weapons that can give a military unit the advantage. Snipers generally have specialized training and are equipped with high-precision rifles and high-magnification optics. Simo Häyhä lahir pada 17 Desember 1905 di Rotjärvi, sebuah desa kecil di Finlandia. Simo berasal dari keluarga petani, jadi dia tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang sederhana, tanpa latar belakang militer sama sekali. Walaupun begitu, ternyata dari sejak usia muda, dia ini sudah jago dalam menggunakan senapan. Simo memiliki hobi berburu, sebagaimana pemuda-pemuda di Finlandia yang lainnya pada masa itu. Dia sering berburu di hutan dengan mengasah kemampuannya dalam kondisi yang ekstrim, seperti pada cuaca dingin yang menggigit. Sebagaimana yang kita tahu ya, di Finlandia ini merupakan suatu daerah di bagian utara bumi ya, makanya kondisi di sana cukup dingin pastinya. Pada tahun 1939, Uni Soviet menyerang Finlandia. Perang ini dikenal dengan The Winter War atau Perang Musim Dingin yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Simo Häyhä memutuskan untuk ikut serta sebagai tentara sukarelawan pada perang ini. Maka dari itu, akhirnya dia masuk ke barak militer selama 1 tahun untuk persiapan perang. Selama mengikuti perang, Simo Häyhä tetap menggunakan senjata kesayangannya yang dia pakai selama berburu, yaitu Sako M2830, yang tidak dilengkapi dengan scope sama sekali. Nah, awalnya si Simo ini ditawarin sniper modern yang lebih canggih, yang dilengkapi dengan scope teleskopik. Tapi Simonya nggak mau, dia nolak karena dia ngerasa kurang nyaman sama senjata ini. Menurut Simo, lensa teleskop sniper hanya membuatnya jadi gampang dideteksi oleh musuh karena ada pantulan cahaya pada teropong scope-nya. Jadi selama dia beraksi, dia nggak pernah pakai scope sama sekali, cuman modal pelat basi doang yang ada pada ujung senapan. Selain keahliannya dalam menembak, Simo Häyhä sangat jago dalam melakukan kamuflase. Dengan pakaian kamuflase dan topeng putih, dia bisa berbaur menyesuaikan lingkungan yang bersalju tempat dia beraksi. Agar kamuflasenya lebih maksimal, Simo bahkan sering memasukkan salju ke dalam mulutnya untuk menghilangkan uap nafas yang bisa membuatnya mudah dideteksi pihak musuh. Operating in temperatures reaching -40 degrees Celsius, Häyhä preferred iron sights over telescopic ones to avoid lens glare, revealing his position. He would pack snow in his mouth to prevent his breath from giving away his location. Dalam aksinya, Simo Häyhä dikenal dengan akurasinya yang mematikan. Dalam hitungan ekstrim suhu minus 40 derajat, Simo mampu menembak dengan akurasi yang luar biasa. Dengan jarak tembakan yang biasanya antara 200 sampai 400 meter, dia bisa melumpuhkan beberapa target dalam waktu yang singkat. Dalam 100 hari perang, Simo telah berhasil menumbangkan sebanyak 505 tentara Soviet menggunakan senapan utamanya dan melumpuhkan 200 orang dengan senapan keduanya. Kira-kira kalau dijumlahin selama 100 hari, Simo ini telah menembak kurang lebih 705 orang tanpa menggunakan scope sama sekali. Hal ini membuat Uni Soviet frustasi ternyata. Seiring waktu berjalannya perang, Uni Soviet mulai menaruh perhatian pada Simo Häyhä. Awalnya mereka mengirim sniper khusus buat menghabisin Simo, tapi karena kecerdikan Simo, malah mereka yang jadi korbannya Simo. Karena upaya pertamanya gagal, akhirnya Uni Soviet pada saat itu membentuk pasukan elit khusus yang ditugaskan hanya untuk memburu Simo. Namun, sayangnya pasukan khusus ini juga gagal dalam misinya. Karena frustasi, Uni Soviet bahkan menggunakan artileri berat untuk membombardir area yang dianggap tempat persembunyiannya Simo. Kalau dikira-kira suatu daerah di
hutan-hutan atau di suatu wilayah tersebut. Ini ada Simo yang pasti dibom menggunakan artileri berat, saking frustasinya. Tapi ya, lagi-lagi Simo berhasil selamat dari serangan tersebut. Tanggal sial memang nggak ada di kalender. Pada tanggal 6 Maret 1940, akhirnya Simo Hayakawa terluka parah akibat terkena pecahan peluru selama peperangan. Awalnya Simo dikira sudah tewas karena kejadian ini, tapi ada prajurit yang tidak sengaja melihat kaki Simo yang masih bergerak pada tumpukan korban. Akibat luka tembakan ini, dia mendapatkan luka permanen pada bagian rahang sebelah kirinya. Dia dirawat dan akhirnya siuman pada tanggal 13 Maret, seminggu setelah dia tertembak. Setelah dia sadar, dia melihat berita klaim kematiannya yang disebarkan oleh Uni Soviet. Untuk menyembuhkan lukanya, Simo menghabiskan 14 bulan perawatan dengan 26 kali operasi. Karena luka parah yang dia terima, Simo dilarang kembali ke medan pertempuran, meskipun ia sendiri yang memintanya. Dan karena pengabdiannya yang luar biasa selama perang, Simo Hayakawa mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari kopral menjadi letnan 2 oleh Marsekal Siggi Mannerheim. Setelah sekian tahun berlalu, ada satu interview di mana Simo itu ditanyakan bagaimana cara menjadi seorang penembak jitu yang baik, seorang sniper yang baik. Lantas ia menjawab satu kata, yaitu dengan latihan. Dia juga ditanya apa dia menyesal telah membunuh begitu banyak orang. Dia menjawab, saya hanya melakukan tugas saya sebaik mungkin. Jika semua orang tidak melakukan hal yang sama, maka Finlandia tidak akan pernah ada pada saat ini. Simo Hayakawa meninggal pada tahun 2002 pada usia 96 tahun. Selama perang, dia memilih untuk hidup tenang dan menjauh dari konflik, mencerminkan keinginannya melanjutkan hidup sebagai warga sipil biasa dan hidup sebagai pahlawan nasional Finlandia. Tetapi selalu rendah hati tentang prestasinya. Dia nggak pernah ngegembor-gemborin kemana-mana, saya ini pahlawan, nggak. Dari kisah Simo Hayakawa, kita dapat belajar bahwa kegigihan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Kuasai dan fokus dalam mengerjakan sesuatu sebagaimana Simo menguasai senapannya dan jadilah yang terbaik di bidangnya. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo tinggalkan like dan subscribe. Ayo komen mau dibuatkan cerita apa lagi. Anyway, bagusnya segmen ini dikasih nama apa ya? Tulis di kolom komentar. I'll see you next time. Bye.